pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pada strategi pembelajaran. Pada kali ini, saya Wulandari Lestari sebagai narasumber akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran dalam keterampilan berbicara pada anak SD. Baik, untuk berikutnya saya akan langsung menjelaskan materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Berbicara adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui suara, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbicara mencakup beberapa komponen seperti komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, atau pesan kepada orang lain. Yang kedua adalah penyajian. Kemampuan seseorang untuk menyajikan informasi atau gagasan dalam bentuk yang efektif dan komunikatif. Yang ketiga ada kecermatan. Kecermatan merupakan kemampuan seorang untuk berbicara dengan jelas dan jernih dan sesuai dengan situasi. Yang keempat ada variasi. Variasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan variasi bahasa seperti intonasi, tempo, volume untuk mempengaruhi makna atau emosi yang ingin disampaikan. Yang kelima ada kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan emosi tersendiri saat berbicara. Yang keenam, ada keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan seseorang untuk mendengar dan memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Keterampilan berbicara juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti keterampilan berbicara secara formal. Keterampilan berbicara secara formal adalah kemampuan seseorang untuk berbicara dalam situasi formal seperti presentasi, meeting, atau acara-acara resmi. Yang kedua, ada keterampilan berbicara informal. Keterampilan berbicara informal adalah kemampuan seseorang untuk berbicara dalam situasi informal seperti percakapan dengan teman atau kerabat. Yang ketiga, ada keterampilan berbicara dalam grup. Keterampilan berbicara dalam grup adalah kemampuan seseorang untuk berbicara atau berdiskusi dalam situasi grup seperti diskusi atau debat. Yang keempat, ada keterampilan berbicara terhadap anak-anak. Keterampilan berbicara terhadap anak-anak adalah kemampuan seseorang untuk berbicara dengan anak-anak dan membantu mereka mengembangkan kemampuan berbicara mereka. Keterampilan berbicara sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan kesadaran diri, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dalam strategi keterampilan berbicara, pasti terdapat hal-hal yang sangat penting. Keterampilan berbicara sangat penting dalam pendidikan dasar atau sekolah dasar karena membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan membantu mereka meningkatkan kesadaran diri. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan berbicara penting dalam pendidikan dasar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Keterampilan berbicara membantu anak-anak untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, dan pesan kepada guru-guru atau teman. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Keterampilan berbicara membantu anak-anak untuk memahami dan mengendalikan emosi sendiri serta membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar. Keterampilan berbicara membantu anak-anak untuk memahami materi pembelajaran yang baik serta mengembangkan kemampuan kritik dan analisis. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan sosial. Keterampilan berbicara membantu anak-anak untuk membangun kepercayaan diri serta meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Yang keenam adalah meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Keterampilan berbicara membantu anak-anak untuk mengekspresikan diri dengan lebih baik secara meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaannya. Dalam sekolah dasar, keterampilan berbicara dalam bentuk melalui beberapa cara seperti berlatih berbicara depan kelas, mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami, berlatih berbicara dengan teman,
mengembangkan kemampuan untuk menghadapi percakapan, berlatih berbicara dalam situasi grup. Berikutnya saya akan bahas tentang contoh penerapan pembelajaran keterampilan berbicara di SD. Yang pertama, contohnya dalam pembelajaran tentang nama-nama benda. Kemudian yang kedua, pembelajaran tentang warna. Yang ketiga, tentang hewan. Yang keempat, tentang kewirausahaan. Dan yang kelima, tentang alam. Dalam contoh-contoh di atas, anak-anak dipersilahkan untuk berbicara tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk membantu anak-anak meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Contoh-contoh di atas juga untuk menunjukkan bahwa keterampilan berbicara dapat diterapkan dalam berbagai subjek mata pelajaran seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Dengan demikian, keterampilan berbicara sangat penting dalam pendidikan dasar untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan meningkatkan kesadaran diri. Kemudian materi yang berikutnya adalah tentang beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran keterampilan berbicara di SD. Yang pertama adalah kesulitan mengembangkan keterampilan berbicara kepada anak-anak yang masih belajar dan menulis. Yang kedua, kesulitan menemukan waktu dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berbicara dalam kegiatan pembelajaran yang sibuk. Yang ketiga, kesulitan memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif kepada anak-anak yang memiliki tingkat kemampuan berbicara yang berbeda-beda. Yang keempat, kesulitan mengembangkan keterampilan berbicara kepada anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran atau berbicara. Yang kelima adalah kesulitan menemukan bahan ajar yang sesuai untuk dikembangkan keterampilan berbicara kepada anak-anak. Yang keenam, kesulitan menghadapi keterampilan berbicara pada anak-anak yang masih memiliki kekurangan pada kemampuan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, kesulitan mengembangkan keterampilan berbicara kepada anak-anak yang masih memiliki kebiasaan tidak mau berbicara di depan kelas. Yang kedelapan adalah kesulitan menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran diri anak-anak dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Kesembilan, kesulitan mengembangkan keterampilan berbicara pada anak-anak yang masih memiliki kekurangan pada kemampuan pendengaran dan berbicara. Yang ke-10, kesulitan menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak-anak yang memiliki tingkat kemampuan berbicara rendah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, guru dapat menggunakan beberapa strategi, seperti menggunakan bahan ajar yang interaktif dan menarik. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan yang meminta penjelasan dan memungkinkan anak-anak untuk berbicara. Yang ketiga, menggunakan gambar atau video untuk membantu anak-anak memahami konsep. Yang keempat, membuat suasana yang santai dan nyaman untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif kepada anak-anak. Yang keenam, mengembangkan program pengembangan keterampilan berbicara yang terstruktur dan terencana. Yang ketujuh, mencari bantuan dari kolega, guru, atau profesional lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak-anak dan membantu mereka menjadi lebih percaya diri dan lebih efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi yang dapat digunakan dalam metode pembelajaran keterampilan berbicara di SD. Strategi yang pertama yaitu membangun rasa percaya diri dalam berbicara. Yang pertama, kita dapat menggunakan pujian dan motivasi. Berikan pujian dan motivasi saat anak-anak berbicara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kedua, latihan berbicara. Sediakan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih berbicara di kelas seperti presentasi. Yang ketiga, hindari kritik negatif. Sampaikan umpan balik yang konstruktif dan hindari kritikan negatif yang dapat menghambat perkembangan anak-anak. Strategi yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang pertama, gambar. Gunakan gambar-gambar menarik untuk memicu diskusi dan meningkatkan keterampilan berbicara. Yang kedua, video. Video pembelajaran yang interaktif dapat memotivasi anak untuk aktif berbicara. Yang ketiga,
Alat peraga. Gunakan alat peraga yang relevan untuk membantu anak-anak mengeksplorasi dan mendiskusikan topik pembelajaran. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekiranya materi ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata dalam penyebutan ketika saya menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.